Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita panduan hidup yang benar dan selamat, yakni dalam agama ini, agama Islam. Kita berbahagia dengan akidah kita. Kita jangan merasa minder dengan akidah yang mulia ini, akidah Islam. Alhamdulillah walladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minina haqqan. Insyaallah kita bersyukur menjadi seorang muslim yang benar, menjadi seorang mukmin yang benar. Karena kita ketahui tidak ada sistem hidup, tidak ada cara hidup, tidak ada jalan hidup yang Allah terima kecuali jalan melalui Islam. Tidak akan mulia seseorang kecuali dengan jalan Islam. Tidak akan selamat seseorang kecuali jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Maka kita bersyukur menjadi seorang muslim dan kita berbahagia dengan syariatnya. Kita tidak merasa hina dan minder dengan syariat yang ada pada agama Islam. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Saya ingin mengawali sebagai sebuah refleksi kita berada di ujung tahun ini. Saya ingatkan jemaah sekalian bahwa Muslim punya cara untuk menghitung waktu tersendiri, punya sejarah tersendiri dalam hal waktu, dan punya peradaban sendiri dalam menggunakan waktu tersebut. Sehingga 31 Desember ini tidak ada kaitannya dengan syariat Islam, tidak ada kaitannya dengan peradaban Islam. Kita punya Hijriyah yang tentu sejarah tidak bisa dilepaskan dengan Islam. Hijriyah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita punya bulan Al-Muharram sampai Zulhijjah, dan itu bulan yang diakui oleh Al-Quran. Sebagaimana kata Quran, Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya Allah memiliki hitungan angka itu 12 bulan. Dan 12 bulan itu ya adalah Al-Muharram sampai Zulhijjah. Sebagaimana kata Nabi SAW bahwa arba'atun hurum, 4 di antara bulan itu adalah bulan yang dihormati sekali. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ini kata Nabi SAW dihormati dan tidak terdapat pada bulan-bulan lain. Dengan demikian saudara kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, muslim kita semua harus merasa bersyukur dengan syariat ini. Kita tidak perlu lagi mengimpor dari luar, tidak perlu lagi serap. Dan salah satu penyakit berbahaya Pak, kalau kita suka menjadi pengekor agama lain. Mari kita tidak boleh membeu dan tidak boleh menjadi ekor-ekor orang kafir. Suka minder pada agamanya lalu meniru dan menyerap tradisi, budaya dan perilaku dari agama lain. Mari kita menjadi seorang muslim. Menurut Al-Quran itu 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. 3 kali disebutkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. 1 liuzhirahu 'ala dini kulli. Di ayat lain sama, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Disebutkan di ayat lain sama, semuanya menunjukkan liuzhirahu. Kita harus memenangkan Islam
memenangkan akidahnya, memenangkan ibadahnya, memenangkan akhlaknya, harus liuzhir, harus dizahirkan, harus dimenangkan agama kita. Jangan kita menangkan agamanya orang. Kita punya akidah sendiri. Jangan mirip-mirip akidahnya orang. Jangan mirip-mirip dengan akidah orang. Kita punya ibadah tersendiri. Kita punya akhlak tersendiri. Kita ini kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini sudah sangat tinggi, sudah sangat mulia, dan kita tidak boleh merasa minder dengan agama lain. Karena itu saya sedih kalau ada saudara-saudara kami juga yang ikut juga merayakan tahun baru Al-Masih yang asal usulnya adalah Isa Al-Masih. Tidak ada. Apalagi kata Nabi SAW bahwa as-sabur minal Yahudi. Trompet itu adalah tradisi dan budaya Yahudi. An-nakus itu adalah tradisi dari kaum Nasara. Lonceng itu kaum Nasara. Lalu Nabi mengatakan khaliful Yahud wa khalifun Nasara. Ibadah kalian kata Nabi SAW, beribadah kalian, ketaatan kalian khaliful Yahud wa Nasara. Selisih Yahudi. Jangan mirip Yahudi. Itulah pesannya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah membuat sebuah kitab Al-Iqtida' Siratal Mustaqim wa Yukhalifu Siratal Jahim. Kata beliau, hendaknya engkau istiqomah di jalan yang lurus Islam dan selisihi Siratal Jahim, jalan ke neraka, jalan bengkok dan jalan yang tidak benar. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini jalanku. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini jalanku. Jelas, tegas dan dijamin. Fattabi'uhu, ambil jalan ini, yakni jalannya Rasulullah. Wala tattabi'u subul, enggak usah ambil dari luar itu. Ya, seperti begadang-begadang itu menunggu jam 00, enggak ada hubungannya dengan Islam. Enggak ada. Itu Greenwich, Inggris di sana yang menunggu begitu. Kita enggak ada. Sudah sholat maghrib nanti di 31 Desember, biasa. Sudah sholat isya biasa, tidur saja. Kata Nabi SAW, naha Rasulullah SAW, an-naumu qabla al-isya. Nabi sangat melarang membiasakan tidur sebelum isya, wa yuhaddisu ba'daha, dan Nabi sangat tidak suka kalau suka begadang sesudah salat isya tanpa jelas. Dan tolong jangan mengambil nanti perilaku-perilaku Yahudi. Ya, seperti suka bikin-bikin acara di malam tahun baru. Bakar-bakar ikan di Ustaz. Iya, tidak boleh. Bakar memang ikan sekarang. Bakar-bakar jagung. Bakar memang sekarang. Tidak usah kita sibuk-sibuk. Tidak usah, Pak. Yang menjual petasan, yang membeli petasan, yang siapkan petasan, yang kasih bunyi, yang pergi menonton, sama-sama berdosa. Yang beli, yang jual, yang menonton, sama dosanya. Karena itu semua bagian dari wa ta'awanu 'alal ism wal udwan. Itu semua adalah bentuk-bentuk menyetujui dan mendukung jalan-jalan kezaliman dan jalan kefasikan. Bertobat yang begitu. Kalau masih ada yang menjual, ya, masih ada yang membeli, masih ada yang pergi menonton, tobat itu. Tobat. Itu tidak dilanjutkan itu. Dan saya ingin tutup di bagian pengantar ini. Ada 10 ayat yang kami temukan dalam Al-Quran. Itu manusia menangis, Pak. Manusia menangis. Kalau kita simpulkan 10 tangisannya, satu yang dia tangisi, gagal menggunakan waktu. Gagal menggunakan kesempatan hidup. Gagal mengisi hidupnya.
gagal menggunakan waktu yang ada pada dirinya. Seperti dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Nah, ini laula akhartani, sekiranya bisa ditunda waktu ini, sekiranya bisa ditunda waktu, ila ajalin qarib. Di situ manusia menangis ketika didatangi malakul maut. Dia menangis minta perpanjangan waktu, Pak. Menangis karena gagal menggunakan waktu. Walau tara izil mujrimun nakisu rusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikan saya sedikit, berikan saya waktu sedikit untuk bisa kembali ke dunia. Itu menangis, baru mau beramal soleh, baru mau beramal soleh. Gagal menggunakan waktu. Waktu 1 tahun yang lalu, Pak, tidak ada yang bisa kita dapatkan kembali. Tidak akan pernah didapat waktu. Begitu pergi berpisah dengan kita, dia jauh sejauh-jauhnya, tidak pernah datang lagi. Tidak ada waktu datang 2 kali, Pak. Sehingga minta maaf, tidak ada ulang tahun. Karena tidak ada tahun yang berulang. Tidak ada ulang bulan, karena tidak ada bulan yang berulang. Tidak ada ulang hari, karena tidak ada hari yang berulang. Mungkin hari ini kita bilang Jumat, bukan Jumat yang lalu dan bukan Jumat yang akan datang. Jumat itu, Pak, nama saja, tapi tidak ada, Pak. Berjalan terus, berjalan terus. Seharusnya dulu para sahabat, kalau habis waktu tak seperti ini, hitungan 1 bulan habis. Dulu sahabat, Pak, bukan 1 bulan habis menangis, bukan 1 tahun bulan menangis. Setiap hari mereka menangis karena ditinggalkan oleh waktu. Coba lihat tangisannya Abdullah bin Mas'ud. Mana dintu nadami, tidak ada tangisan yang lebih aku sesali. Nakasa ajali, berkurang lagi waktuku, berkurang lagi kesempatanku. Malam yazid, dan belum tentu bertambah amali, belum tentu bertambah amalku. Berkurang waktunya, tapi belum tentu bertambah amalnya. Maka menangis Abdullah bin Mas'ud setiap tenggelam matahari. Seharusnya, Pak, kalau kita kehilangan waktu, banyak menangisi dengan muhasabah diri waktu itu. Bukan bergembira hambur-hamburkan harta, Pak. Bukan bergembira dengan hambur-hamburkan harta. Tentu terakhir kita masuk di materi kita, lanjutan materi fikih sholat kita. Maaf, Pak, tadi itu kasus kalau kita lihat tadi, imam lama berdiri, minta tolong diluruskan dan dirapatkan, diisi sap-sap yang kosong. Di sini tadi kosong sap, di sini yang menteng. Nah, ini pentingnya, Pak, fikih sholat. Kata Nabi SAW, khairus sufu fi rijal awwaluha, sebaik-baik sap bagi laki-laki yang di depan. Tidak boleh berdiri di saf ketiga. Kalau saf kedua belum full, tidak boleh. Tidak boleh berdiri di saf ketiga kalau ada saf kedua kosong. Jangan berdiri saf kedua kalau ada saf pertama. Yang pertama dulu, kasih full ini kiri kanan sama nilainya. Adapun saf kedua itu memang lebih utama ke kanan. Dan tidak boleh membentuk saf ketiga kalau yang ke kiri ini belum diisi. Memang ada hadis bahwa innallaha wa malaikatu yusalluna fis safil yamin. Sungguh Allah, para malaikatnya suka pada saf sebelah kanan. Tapi jangan ke kanan, saf 2 kanan, saf 3 kanan, bukan. Tetap seimbang. Ini tidak boleh berdiri saf ketiga kalau saf kedua. Ya, Imam Syafi'i, Pak, pernah mundur dari jadi imam karena ada orang bilang, ya tapi, Pak, isi dulu saf yang kosong. Tinggal diam di situ.
Kata Imam Syafi'i, mau dipimpin jadi imam atau tidak? Sebagian masyarakat kita Pak butuh diberikan edukasi Pak, kesabaran, karena kalau tak kalah mentemi di satu tempat sepertinya dilihat susah sekali nak pindahkan kakinya. Sebagian kalau sudah berdiri di situ susahnya dilihat. Malah biasa ada sebagian jamaah kalau seolah-olah saf paling belakang menton tunggui. Tidak ada dilihat semangat nama saf di depan. Tapi kalau di sini tidak ada jadi. Oh begitu banyak Pak Di. Oh begitu Di. Iya. Kukira tidak jauh beda Ji. Berarti ada sekitar 70 masjid ini yang saya tempati Pak. Memang saya amati. Ada saja. Memang itu ya memang susah-susah diatur. Susah-susah diatur. Ada saja. Ada saja itu di masjid. Saya kira di masjid sana itu susah diatur. Ada tempat di sini Di? Oh ya. Iya. Iya. Betul Pak. Jadi memang mengurus umat di masjid memang ini Pak Ji. Pak Ketua ini butuh kesabaran ekstra. Karena prototipe manusia yang datang di masjid ini beda-beda. Tapi tentu tinggi tongin pahalanya menghadapi Abu Bakar dengan Abu Jahal. Beda pahalanya. Tentu beda pahalanya Pak. Tidak sama semua orang, maka butuh kesabaran tingkat tinggi. Karena mungkin apa dia bilang, yang penting sembahyang aja. Apa? Yang penting masuk masjid aja. Dia tidak mau memburu fadilah dan keutamaan. Hayrus sufufi rijal, sebaik bagi saf yang adalah awaluha di depan. Wa syarruha akhiruha, dan sejelek-jeleknya saf yang di belakang. Mau jelek? Sama-sama dia, sholat sama, tapi beda nilainya. Masa uang 1.000 Pak dengan 100 kita samakan? Kecuali kalau palsu ya. Pak, tidak sama uang 1.000 dengan uang 100.000 Pak ya? Beda tak? Beda saf pertama dengan saf kedua Pak? Beda? Kalau Bapak tidak bisa membedakan, berarti Bapak tidak bisa membedakan uang asli dengan uang palsu. Beda tak? Beda saf pertama dengan saf kedua Pak. Beda. Terutama hari Jumat biasa memang Pak, banyak orang berdiri di belakang. Kenapa? Karena full di belakang dilihat. Padahal masih ada yang kosong. Akhirnya menteng orang bilang Islam PPK ya rasmi tahu lala. Padahal sebenarnya kosong. Nah coba bayangkan Pak, bukankah seperti ini kita bikin al-azab, bikin gangguan di dalam masjid. Bikin gangguan namanya Pak, orang mau lewat tapi kita isi. Mestinya kita memiliki kesadaran bersama, yakni siapapun duluan langsung ke di sini. Saf kedua. Dan jangan bikin saf ketiga kalau saf kedua tidak full. Jangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau ta'lamu ma fin nida'u fis safil awal la ajidu illa stamu lastamu alai." Sekiranya kalian tahu bagaimana saf yang di depan dan susah kalian dapatkan kecuali dengan diundi, maka diundi pun kalian rela melakukan itu. Bayangkan Pak, Nabi katakan diundi pun rela kalian mendapatkannya seandainya kalian tahu betapa tingginya itu Pak, kita berada di saf di depan. Dengan begini aturannya laki-laki di depan itu laki-laki dewasa. Jangan anak-anak.
Kalau ada laki-laki dewasa Pak, laki-laki dewasa dulu. Masalahnya banyak yang suka terlambat dan akhirnya anak-anak yang isi. Begitu anak-anak isi, baru datang itu laki-laki dewasa. Langsung bilang, oh, mundur. Mundur. Oh, tidak boleh Pak, tidak baik begini. Kalau sudah diisi misalnya anak-anak, jangan dipersilakan anak-anak mundur. Jangan. Demi pendidikan anak-anak di masjid, maka kalau dia sudah berdiri disapa, jangan disuruh mundur. Apalagi ditarik dengan seperti tarikan yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Ya, memang lebih utama orang tua di depan. Tetapi kalau sudah anak-anak Pak sudah isi, karena orang tua tidak isi, maka anak-anak jangan disuruh mundur. Biarlah orang tua itu menyelesaikan diri. Dan memang paling bagusnya orang tua dulu diberi kesempatan. Para hewan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan sebaliknya kata Nabi SAW, khairus sufu fin nisa, sebaik-baik saf bagi perempuan secara normal adalah akhiruhunna, yang paling terakhir. Wa syarruha awwaluha, dan paling jelek bagi perempuan itu yang di depan. Iya, kecuali memang begini Pak, memang karena kita ini ada batas atau secara umum di atas, kembali ke hukum normal di depan. Tapi kalau bersambung begini, laki-laki dewasa sampai remaja, anak-anak ke belakang. Nah kalau ada perempuan di belakang, maka anak-anak dulu di depan, di belakang paling di belakang orang tua perempuan. Begitu caranya. Dan ini saya ingin sedikit Pak, mohon maaf. Tapi minta tolong satu, mana tadi yang biasa muazzin, mana muazzin tadi? Oh sini nak. Kita ya. Alhamdulillah. Barakallah, semoga Allah berikan keberkahan. Ini sudah libur nih. Ini tahu sudah libur tapi luar biasa. Di sini Makedona. Coba di sini menghadap ke sini. Mundur saya dulu. Iya, mundur saya dulu. Mundur saja. Iya. Ya. Minta tolong yang pakai baju merah. Ya. Di mana posisi tak kalau sendiri Ki? Di mana posisi tak kalau sendiri? Ini sudah sholat ini. Kita di mana posisi tak? Kita di mana Ki? Kalau sendiri masuk di mana Ki? Di mana? Di mana? Iya. Di mana? Imam enggak usah goyang, imam dulu, tunggu dulu. Dia makmum dulu yang ngatur. Di mana Kina? Maka yang bagus adalah sejajar dengan imam. 3 hadis. Sejajar dengan imam. Coba sejajar Kina. Itu hadis, semua hadis Bukhari. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, ya. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata laila. Saya pernah salat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam zata laila, di sebuah malam. Lalu kumtu ayasari, saya berdiri sebelah kirinya. Sini Ki, Bang. Enggak. Kita coba sebelah kiri ke sini. Yang kecil-kecil yang merah sini. Kita dulu sebelah kaki. Ini duduk saya di situ, kita dulu. Ini Abdullah bin Abbas datang di sini. Coba kasih rapat. Ini kasih benar kini, kasih pegang apa yang bisa dipegang supaya dia bisa pindah ke belakang. Coba pegang. Karena masih kecil waktu itu. Masih kecil berarti telinganya yang dipegang atau kepalanya. Tapi kalau orang tinggi jangan pegang kepalanya, telinganya. Pasti marah. Kita kasih sini, saya coba kasih pindah. Coba kita kasih pindah. Kita pindah 1, 2, 3. Iya. Kasih sejajar. Ini yang begini Pak modelnya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas begini modelnya. Dia di sebelah sini. Ini makmum ini. Ini makmum, ini imam. Ini imam, ini makmum. Ya, minta tolong lagi. Kita yang pakai baju coklat. Anda datang. Kita mundur dulu. Kita di mana Ki?
Ya. Kalau di sini berarti mana imam? Bagaimana Mi? Kita di mana Ki? Yang mana imam? Mau tahu jadi imam nak? Jadi kita begini. Di mana? Di mana ini Pak? Ini kita selalu cari sejajarnya ini. Untuk makmum baru kita ini kasih pegang. Kita pegang ini supaya dia bisa mundur, tapi jangan dibalakannya di situ. Nah, lapuk untuk ini bisa dipegang. Dan kalau ada yang kode Anda begitu, jangan kau marah-marah. Jangan bilang, kurang ajar ini. Coba pegang. Coba. Ya, Anda mundur. Seandainya begini. Coba kita beng yang besar. Orang besar. Kita duduk sebentar, duduk. Kita di situ. Ada yang dikasih pindah, Pak. Ada yang dikasih pindah. Ini ditepuk begini, tidak mau mengerti. Tidak mau pindah. Yang kau pindah nah? Coba kasih tepuk coba. Tidak mau pindah itu. Apa yang Anda lakukan? Tidak mau pindah. Ada orang Pak dikasih kuda begitu tidak mau. Bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Mau ke kaki? Misalnya Pak warna hijau, misalnya baru warna hijau, baru hijau-hijau, baru panjang kumisnya. Mau ke apa kira-kira Pak? Tidak mungkin ditarik kumisnya. Tarik bajunya rewak ya. Warna hijau Pak. Apa mesti dilakukan? Tidak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain kecuali kita di sini. Tidak ada cara lain. Karena ini tidak boleh kita sendiri kalau masih bisa. Imam ini bisa maju. Itu juga kalau tidak mengerti juga. Ini harus rapat. Mau pi mana lagi kita? Warna merah yang mau pi mana? Tidak bisa Mi. Ini bisa. Atau begini, pernah terjadi di masa Nabi, begini. Ini maju langsung begini. Tangannya dikasih begini ke belakang. Itu kalau mau bergerak itu yang merah ya. Kalau tidak mau pai bola ki mata. Apilah jarakku. Susah, tapi tidak ada cara lain tadi. Kalau memang begini bisa ini maju tadi coba maju. Ini kalau tidak ada tembok di depannya. Kalau ada tembok atau ada meja atau ada susah, maka tidak ada cara lain. Ini kasih begini ke belakang, kasih begini. Ini mudah-mudahan ini mentang-mentang besar tidak mau minggir. Minggir kalau? Iya baik alhamdulillah. Jadi ya coba tadi kita di sini. Ya banyak juga ini Pak yang tidak mengerti. Sambungi di sini. Ya, ada yang tidak mengerti itu. Tambahin situ. Solusi yang begini imamnya maju. Jangan kau lagi tambahin di sini. Kalau ada, coba kita di mana? Coba. Ya kita tambahin. Terus saya tambahin, tidak ada masalah. Nah, seandainya Pak ini ada baru perempuan datang. Ada perempuan datang, maka cara membentuk solusi adalah di belakang perempuan boleh. Perempuan itu tidak ada masalah, insya Allah dimanapun. Yang penting jangan bergabung di sini, dia disapnya di bagian tersendiri. Nah, hanya menjadi masalah jemaah sekalian. Coba duduk semua dulu, duduk. Kecuali imam. Ini kalau laki-laki Pak, kita coba sini. Kalau laki-laki maka sejajar. Tapi seandainya perempuan Pak, dia tidak boleh sejajar. Perempuan ini suami. Kalau ada istri Pak di belakang. Bukan di sini. Kalau istri tak dua di sampingnya lagi.
Kalau dua, kalau dua. Ya kalau ada istrinya orang di sini juga. Ya kalau tiga sampai 4 boleh. Sampai 4. Jadi 4 makmum tak. Kalau ada anaknya juga masing-masing 5 ya, 20 makmum tak di belakang. Ya. Yang penting istri Pak itu yang asli, jangan yang palsu. Jangan. Karena banyak sekali ini Pak palsu-palsu, banyak sekali itu. Bukan cuma uang palsu. Ada tuh istri palsu. Iya. Jadi ini sejajar, intinya Pak, kumis sama kumis, lipstik sama lipstik itu sejajar. Kalau beda satu kumis, satu pakai kudung, itu di belakangnya. Itu rumusnya. Kalau suami istri jangan sejajar, dia di belakang. Kalau laki-laki, anak laki-laki. Kalau laki-laki, anak perempuan di belakang. Kalau ibunya dengan anak perempuannya sejajar. Itu rumusnya. Laki-laki sejajar. Tidak sejenis, maka dia di belakang. Kira-kira begitu rumusnya, Pak ya? Insyaallah. Baik, nanti insyaallah. Makasih. Jazakallah khair Pak Imam ya. Ini luar biasa, anak-anak kita ini sudah libur tapi masih tetap ada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Makasih Pak. Nah, ada pertanyaan Pak, saya persilakan. Ya silakan Pak Ketua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang salat setelah kita sudah salat sunnah. Iya. Salat sunnah. Jadi kita salat sunnah sendiri. Tiba-tiba ada yang mau makmum menjadi kita. Iya. Nah dia mau baru salat wajib. Iya. Gimana kita tinggalkan? Baik, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau ada imam, ada orang sholat sunnah, kemudian ada orang yang baru datang, maka prakteknya Nabi SAW banyak hadis. Kita temukan ada sekitar 4-5 hadis. Itu tetap, biar kita sholat sunnah, kemudian ada orang datang, maka kita terima. Dan jangan kita tanya bilang kau sholat sunnah atau sholat wajib. Di masa Nabi SAW, sudah beliau sholat asar Pak. Kemudian ada orang baru datang. Kemudian apa kata Nabi? Hal turiduna ayat tasaddaq alai? Ada yang mau bersedekah dengan orang itu yang baru datang. Sahabat yang sudah sholat ini mengatakan, "Naam ya Rasulullah, saya mau bersedekah." Jadi ditemani orang itu adalah ditemani bersedekah kalau ditemani sholat. Meskipun kita sudah sholat, temani saja. Artinya satu salat wajib, satu salat sunnah. Boleh Pak. Satu niat wajib, satu niat sunnah. Itu boleh. Di masa Nabi SAW, Nabi sholat isya bersama sahabat. Termasuk misalnya, ya seperti Muaz bin Jabal. Muaz itu sholat isya bersama Nabi. Tapi karena Muaz itu jauh kampungnya, kira-kira di Antang lagi begitu, kembali ke sana. Di sana dia kalau jadi imam. Berarti dia sholat wajib di sini, kemudian dia lagi sholat di sana, berarti dia menjadi sunnah. Sunnah dia jadi imam, makmumnya itu sholat wajib. Termasuk ini tadi sholatnya Nabi. Sholatnya Nabi sholat malam itu Pak wajib. Sementara Abdullah bin Abbas tadi yang ada di sampingnya itu sunnah. Berarti kesimpulannya, jika satu sholat wajib, yang lain sholat sunnah, tidak mengapa. Pernah terjadi saya kasus Pak. Kasus di dekat pelabuhan, biasa Pak aja di Masjid Takmiru, saya terlambat. Orang sholat sunnah, saya bergabung di sampingnya, mereka sebegini tangannya. Dia bilang itu maksudnya jangan kau ikut sama saya, kasih salat sunnah. Tidak aku mengerti yang begitu. Akhirnya maju ke depan, ku maju juga. Dalam hatiku mau mana? Bergeser. Sampai sudah sholat, nah tunggu Ika. Kenapa Bapak ikut sama saya? Nah saya sholat sunnah. Saya tanya, kenapa Bapak larang saya tidak aku ganggu jaki? Kan Bapak lanjutkan sholat, saya ikut. Bapak berniat sholat sunnah, tidak ada sunnah. Tidak ada masalah, saya tidak wajib. Kasus nanti itu Pak, imamnya sholat tarawih.
Kita karena satu sebab belum pakai sholat isya, ikut saja di belakang orang yang sholat tarawih, niat tak sholat isya. Tidak usah tanya bilang ini sholat isya atau tarawih, ikut saja. Tidak usah tanya. Betul itu Pak Haji, yang begini-begini banyak orang tidak paham. Banyak orang tidak paham. Akhirnya sholat sendiri. Sholat sendiri itu Pak jelek. Bahkan kalau bisa misalnya datang terlambat, pernah saya terjadi di sini, mau ke Jamiul Ihsan di masjidnya Pak Haji. Saya mau ke sana, terlambat. Saya singgah sholat Pak di situ sudah ada orang sholat. Saya tarik satu jamaah, bilang minta tolong temani ke sholat. Nah temani ke sholat Pak, sholat subuh. Baru saya lanjut ke Jamiul Ihsan. Tidak ada masalah, insyaallah. Seperti itu Pak Haji. Iya, makasih banyak. Ada yang lain? Fadal. Anak kecil. Ya. Jadi itu ada 01 di antara. Ya. Gimana itu bukunya kalau kita langsung kasih rapat? Ya. Ya. Dan bagaimana juga kalau ada jemaah juga yang tidak natuna, tidak serapat, tetapi di situ apakah bisa ditarik atau gimana? Kenapa ditarik? Karena kosong, karena tadi anak itu pergi main di belakang, karena tadi tiba-tiba di barisan, dia salah pergi. Jadi sebenarnya itu anak-anak Pak, tidak usah mengambil dulu saf. Tidak usah. Bisa kalau ada orang tua itu diambil saja safnya itu kalau anak-anak kecil yang belum dia mampu membedakan antara mana kelayakan untuk safnya. Seperti 1-2 tahun belum dia punya bagian saf itu. Sebanyak begitu diselip-selipkan saja itu. Maksudnya kalau ada di pinggir sekali dia. Dia tidak masuk di tengah-tengah saf. Dia tidak masuk di tengah saf. Karena akadnya begini, ini yang memutuskan saf. Tapi kalau sudah anak-anak ya 6 tahun, 7 tahun ke atas itu Pak, sudah layak untuk sholat dan dia sudah mengerti bahwa ini tidak boleh begini, maka dia sudah punya saf bagi dirinya. Dan itu jangan ditarik lagi kalau begitu Pak. Kalau anak-anak masa sudah tahu pasti masih begini. Pasti, berarti belum sah sholat untuk dirinya. Kalau belum sah sholat untuk dirinya, maka bisa diambil Pak. Bisa diambil safnya. Bisa diambil safnya. Itu intinya itu. Ya. Tapi kalau sudah anak-anak umur sudah bisa membedakan mana kelayakan, jangan diganggu. Biarkan di situ di saf itu. Meskipun belum disunnah. Karena itu orang bilang, belum di sunnah Ustaz, belum sah. Tidak. Tidak ada persyaratan harus sudah disunnah. Tidak ada persyaratan. Biar belum disunnah. Ya. Ya. Nah, itu tadi yang ditarik maksudnya kosong. Terus? Tadi itu anak sudah ke belakang. Ya, anak-anak ke belakang. Kosong nih. Ya. Di sebelah kiri, Orang besarji. kosong. Tetap kosong. Sebenarnya kalau orang mengerti itu bergerak sendiri. Bisa diganti, bisa diisi. Bisa dari belakang maju ke depan. Iya, karena ada hadis begini, Pak. Innallaha wa malaikatu yusalluna yasilus saf. Sungguh Allah senang, malaikat itu senang bersalawat kepada orang yang mengisi saf yang kosong. Yang kosong, Pak. Seperti tadi itu anak-anak lari ke belakang, ya. Itu bisa diisi. Allah salawati atasnya, Pak. Karena tidak baik kalau ada kosong begitu. Disalawati oleh Allah, maksudnya diampuni saja. Dimohonkan ampun oleh malaikat karena adanya kosong lalu dia isi. Ya termasuk juga Pak, nanti misalnya kita berhalangan lalu pergi keluar buang air kecil, kosong itu tempat, maka boleh diisi dari belakang. Bergerak saja. Isi itu saf yang
kosong. Kalau misalnya dari kasir rapat begini, itu bagus. Kalau sudah ada kosong, bisa dari belakang diisi. Sehingga dia mengisi itu sab. Itu rezeki itu Pak. Dalek tak itu kalau begitu. Ya. Jadi minta tolong Pak kalau ada anak kecil. Kalau ada anak kecil tak mungkin dibawa di pinggir sana ya. Atau di pinggir sana. Supaya dia tidak mengantuk asap. Tidak. Oh. Iya, iya. Iya. Susah tahu ini. Susah juga ya. Betul Pak. Ya inilah Pak, karena susah orang berubah kalau orang tidak mau belajar, itu intinya. Susah mengubah diri lebih baik kalau orang tidak mau belajar Pak. Dia akan menikmati kebodohannya terus menerus. Susah orang bisa lebih baik kalau tidak ada dicas ilmu, dicas pemahaman. Nah, inilah gimana kira-kira begini supaya bisa insya Allah mungkin berbahasa dengan mungkin komunikatif dengan yang bersangkutan, supaya insya Allah tidak menjadi beban di sebuah masjid. Ya termasuk tadi membawa anak-anak, mau disuruh mundur. Berpengaruh di masjid itu. Baru banyak sumbangan. Tapi mengganggu. Mau ditegur tidak enak, tidak ditegur anu salah. Ya, inilah pengajian Pak, menegurnya dengan cara bijak. Mungkin kita tingkatkan ya metode kita, bagaimana lebih banyak jamaah, lebih banyak yang tidak belajar ini mau mendengar insyaallah taala. Masih ada lagi? Oh ya, fadal ya. Bisa kita mengimami orang yang masbuk. Mengimami orang yang masbuk. Artinya imam sudah selesai, ya. dia melanjutkan salatnya, terus kemudian ada yang baru datang lagi, terus kemudian dia ikut kepada orang yang masuk. Ya, kita menjadi imam terhadap orang yang baru datang. Oh boleh. Jadi misalnya begini, imam asli itu sudah bubar. Berarti yang biasa di pinggir begini, kalau di tengah kan ikut sama imam ya. Ini yang di pinggir ini melanjutkan sholat masing-masing. Ini yang di tengah ini ikut sama tadi asli ini. Sekarang ini yang masbuk ini adalah masing-masing sholat. Terus ada orang terlambat baru datang, maka ini yang baru datang ini boleh memilih di sebelah sana atau boleh memilih sebelah sini. Satu di antara mereka jadi imamnya. Boleh. Dan itu yang bagus Pak. Itu yang bagus. Kalau ada yang datang terlambat, pilih siapa yang kira-kira bisa ditemani. Jangan sholat sendiri. Jangan sholat sendiri. Cari orang di situ ya yang bisa kita jadikan imam. Boleh sebelah sini tadi, boleh juga sebelah sana. Kita yang ngatur, kondisikan insyaallah. Tapi saya anjurkan jangan pernah sholat sendiri Pak. Jangan, tidak baik itu sholat sendiri. Jelek itu salat sendiri. Kalau masih bisa kita berjamaah kita. Berjamaah itu lebih bagus. Yang tidak boleh adalah sesama makmum, imam yang sama, terus mereka jadi imam. Oh tidak bisa. Sesama yang masbuk ini tidak boleh. Misalnya sebelah kiri, sebelah kanan. Lalu ada satu jadi imam sini, bagaimana yang di sini? Atau di sini juga jadi imam juga, maka dua imam tidak boleh dua imam dalam satu masjid. Masbuk sama masbuk jangan jadi imam di antara mereka kecuali pendatang baru yang tidak mendapatkan ini tadi. Tidak mendapatkan. Ya, saya kira seperti itu Pak ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah memuliakan kita. Insyaallah amankan diri malam tahun baru tidak ada kegiatan.
biasa saja. Biasa saja. Begitu Dina? Ya, ya. Tidak ada beli trompet, tidak ada tip trompet, petasan dan sebagainya. Ingat, yang beli berdosa, yang jual berdosa, yang menonton juga di dekatnya berdosa. Ya, karena dia mendukung. Saya kira demikian. Barakallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.